Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sering Sharing Sinau Bareng, podcastnya para pelaku UKM Jawa Timur. Semua ide, kemudian semua terkait UKM, produk, branding dan sebagainya akan diulas secara tuntas di Sering Sharing. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang mana beliau ini menjadi salah satu pengusaha roti. Yang mana kita tahu bahwa ide bisnis ini cukup menjanjikan ya, karena roti ini merupakan termasuk makanan pengganti nasi yang digemari oleh banyak kalangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau ada acara pasti pesannya roti, ya kok ya. Roti basah, roti kering, semua acara formal non formal itu pasti ada produk ini. Dan di hadapan kita sudah ada sepasang suami istri yang luar biasa. Beliau mendirikan Purnama Bakery atau usaha roti dan juga catering, ternyata bukan hanya roti saja. Jadi selamat datang Ibu Purwati dan Bapak Agus, apa kabarnya? Baik ya, jauh-jauh datang dari Probolinggo pagi ini untuk ke Dinas Koperasi di Sinopar Sering Sharing. Dan hari ini kita akan membincangkan gimana sih susah payahnya berbisnis bakery dan juga catering. Saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Ini Pak Agus ini kan memulai bisnis catering ini sejak tahun berapa? Tahun 2000 kita sudah memulai bisnis kecil-kecilan, dari mengantar kue ke toko-toko, Titip-titip gitu, Pak? titip-titip gitu. Hanya 3 macam kue. Oh, dulu awalnya 3 macam. 3 macam kue, donat, sus, kemudian cum-cum. Oh, itu dititipkan ke kayak semacam toko-toko di pasar-pasar gitu ya, atau di warung-warung gitu? Ya, toko, warung, sekolah gitu. Dulu dalam satu hari dulu awalnya sampai berapa puluh kue Pak yang diproduksi? Ya, paling 20, 10, kadang habis, kadang sisa gitu. Ya pernah sampai 50 gitu, pernah. Ya kita lateni saja. Itu yang buat kuenya Bu Purwati ya? Iya, betul. Saya yang buat. Ya. Apa Bu motivasinya kok, Pak, ayo kita bisnis kue aja dulu awalnya, yang memotivasi gitu? Awalnya itu begini, karena keadaan mungkin ya. Keadaannya begini, karena suami saya kan pegawai negeri. Okay. Nah, pegawai negeri saya sendiri kan tidak bekerja. Akhirnya, nah di saat tidak bekerja ini kan saya itu tidak enak gitu loh Mas. Ngisi waktu luang. Akhirnya saya bilang ke suami saya, gimana kalau saya buat kue. Iya, buat kue hanya direstui. Ya sudah, saya buat kue. Yaitu awalnya nitip-nitip di warung, di toko, terus di kantin sekolah gitu ya. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa? Waduh, ya lupa. Sedikit sekali. Kalau apa itu kuliner gitu kan, modal awalnya kan enggak seberapa banyak karena bukan bahan, ini penunjang untuk pekerjaan itu kan yang ada di rumah, kayak wajan, alat-alatnya itu kan kan sederhana sekali kan. Awal itu cuma 3 macam aja. Iya, kalau biasanya ibu-ibu memang untuk investasinya itu di peralatan dapur. Ya, betul, ya. Nah, kalau memang nggak diproduktifkan itu biasanya ya alatnya nganggur. Nah, kebetulan Bu Purwati ini memiliki pemikiran yang produktif sehingga berinisiatif untuk membuat usaha kue ini Bapak. Ya. Nah, ada berapa jenis yang dikembangkan dulunya itu? Dari awal 3. Nah, setelah ini Mas, karena mungkin masyarakat sudah tahu ya, kue saya yang 3 jenis itu saya kewalahan, akhirnya saya enggak nitip lagi. Saya hanya terima pesanan aja. Karena kewalahannya itu ya, akhirnya hanya menerima pesanan, membatasi kuotanya itu ya. Iya, betul ya. Dari 3 itu saya kembangkan sampai sekarang itu ada
sekitar 90-an yang di catering. 90-an jenis. jenis kue. Banyak sekali. Belum yang nasi kotak, tumpeng, terus sama tumpeng kue juga. Oh, tumpeng kue ya. Iya. Kayak macam-macam gini nih, Bu ya. Iya. Nah, di bakery juga ada sampai 90 juga. itu yang kue keringnya Bapak ya? Bakery. yang Oh, di bakery yang kue bakery basahnya itu ya, yang kue tepung itu ya, basahnya roti-roti. yaitu 90 itu. Nah, ini kan biasanya kalau mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, ini kan ya apa namanya permintaannya meningkat. Iya. Itu bagaimana menyikapinya, Bu? Menyikapinya saya sebelum Ramadan itu sudah ini Mas, sudah apa itu namanya Prepare. stok barang itu sudah harus ada gitu. Jadi sebelum Ramadan 1 bulan itu sudah lengkap. Semua itu nanya. Semua bahan-bahannya termasuk packagingnya sudah lengkap. Jadi pas 1 bulan sebelum Ramadan sudah tinggal eksekusi kuenya sudah gitu. Oke, jadi memang kuncinya ada di persiapannya, Bu ya. Iya. Nah, Bapak, ini kan Bapak kan dulunya sebagai PNS ya, sampai sekarang. Sudah Atau pensiun. Nah, sudah pensiun dan sangat support sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bu Purwati. Jadi sebagai Pak Agus ini kan sebagai pemimpin rumah tangga, apa saja yang didorong kepada Bu Purwati sehingga usahanya semakin berkembang dulunya? Memang saya pribadi melihat istri di rumah, saya pulang kerja, kok dia kemudian izin untuk membuat usaha, silakan. Nah, saya sangat mendorong sekali, mengarahkan, kontrol dan mengantar jika diperlukan untuk acara-acara. Dan ibu ini sangat kreatif dan ikut pelatihan di berbagai macam tempat. Kalau ada misalnya ada orang ada usaha untuk membuka kursus, ikut kursus. Oke. Nah, ketika ada pemerintah memberi kesempatan, nah ini kita gunakan kesempatan itu. Oke, jadi memang kuncinya adalah bukan hanya mendorong ya, tetapi juga menemani, mengawasi, mengontrol Pak ya, sampai juga memodali tentunya Bu ya. Nah, kalau kita berbicara usaha kuliner itu kan pasti fluktuatif, naik turunnya kan pasti ada. Jadi ada momen-momen di mana kita itu kadang sepi, kadang ramai. Tetapi tantangannya seperti apa kalau di dunia bakery dan catering ini Bapak? Untuk catering, bakery, untuk kue itu kadang kan kita naruh di toko tadi itu kan kadang ada yang habis, ada yang tidak habis gitu ya. Nah, maka kita harus sabar, harus jangan putus asa gitu. Nah, kemudian kalau di bakery juga sama seperti itu, kita membuat inovasi agar masyarakat menyukai produk kita, dan jangan lupa kita selalu menjaga kualitas gitu. Nah, itu yang menjadi akhirnya masyarakat percaya ya, terhadap bernama bakery ini Bu ya. Nah, kalau kita berbicara kepercayaan dan lain sebagainya, dulu Bu Purwati ini sehingga mempunyai jaringan yang cukup luas dan produknya diterima oleh pasar, ini kan pasti prosesnya panjang Bu ya. Nah, step-stepnya itu apa saja itu, kiat-kiatnya dulu itu? Ya, kayak itunya aja, izin-izinnya harus itu, izin-izinnya. Kalau bisa tidak disebut pegawai negeri, pegawai Oh ya sudah nanti dianunya. Kok Nanti dikat aja. Ya akhirnya kan memanfaatkan jabatan ngono model. Jangan. Iya, nanti negerinya nanti dikat ya, ganti pegawai. Pegawai aja lah. Iya. Jadi nanti saya tanya seputar ya harus diurus izinnya, izin apanya gitu aja. Oke. Kalau kiatnya, tanya dulu ya. Ya. Nah, ini kan Purnama Bakery ini kan Bu Purwati ini kan produknya diterima di masyarakat, otomatis kan
orang itu jadi percaya. Itu kiat-kiatnya apa saja sih agar produk kita itu bisa dipercaya oleh masyarakat, Bu? Iya, memberikan layanan yang terbaik untuk konsumen, terus memperhatikan kualitas produk. Iya, Seperti itu. menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu. Wah, itu biasanya yang Iya, kadang orang nggak balik itu karena aduh telat Iya, gitu ya. itu kadang kan sehari itu bukan satu orang saja ya, kadang sampai 3, 4 gitu. Iya, iya. Terus memenuhi keinginan customer itu yang Requestnya kan macam-macam. iya, kadang ya. requestnya macam-macam. Terus kadang saya ada yang belum konsumen pesen ini, waduh saya belum pernah buat ya, tapi dengan semangat tetap saya usahakan bisa. Gitu. Seperti Ya. itu. Jadi Iya. memang kita harus menjaga amanah, mau menerima segala bentuk permintaan dan juga menjamin ketepatan waktu itu tadi, Bu ya. Nah, izin-izinnya yang sudah didapatkan apa saja, Bu, dari bakery-nya? Ya. Dari awal catering dulu Mas, baru di bakery ya. Catering dulu. Iya, catering dulu ya. Izinnya itu yang sudah saya kantongi NIB, PIRT, terus merek dan halal. Mereknya sudah terdaftar ya ini. Sudah terdaftar ya. Izinnya dilakukan di mana, Bu? Di Probolinggo. Probolinggo aja, cukup di Probolinggo. Mudah sekali sekarang ya. Dan gratis ya, Bu ya. Gratis. Nah, itu sahabat gratis, UKM. ya. Jadi memang terkadang para pelaku UKM ini takut, Pak. Takut kan, Bu? Iya, Takut ribet yang pertama, kemudian takut bayar. Padahal ternyata untuk menaikkan kelas produk kita, ya kita harus ambil bagian ke dinas untuk ya kita datangi untuk mengajukan layanan kita itu tadi ya, sehingga produk kita punya sertifikasi halalnya, kemudian punya PIRT dan NIB dan semuanya itu gratis. Dan apakah lama dulu prosesnya untuk pengajuan itu? Sehari jadi. Sehari langsung Kita jadi. langsung datang ke MPP, Mall ya. Pelayanan Publik itu sudah sehari aja, sebentar kok. Gampang banget ya, Bu ya. Gampang banget ya. Nah, itulah ternyata sobat UKM bahwa kalau kita mempunyai produk, kita harus mulai untuk mengurus perizinannya, mengurus kelembagaannya agar ya kalau kita ada permintaan yang memang menginginkan produk kita itu harus mempunyai izin-izin, kita tinggal memberitahukan atau di dalam kemasannya biasanya sudah ada, Bapak ya. Dan di depan kita ini saya sangat penasaran itu isinya apa saja sih, Bapak. Kok ragamnya banyak sekali ternyata waktu saya cek di katalognya ini waduh wakepol. Jadi ada sekitar 90-an jenis. Untuk kalau catering, sobat KUKM itu untuk catering 90 jenis. Iya. Untuk bakery 90 jenis. Lebih masing-masing. Jadi ada total 180 jenis catering dan bakery. Nah, yang menjadi best seller itu apa sih, Bu? Yang menjadi best Permintaan yang paling banyak sejauh ini. Iya. Kalau ini apa kue nampan ini? Ini namanya kue nampan. Iya, ini kue nampan. Ini kue nampan. Hampir setiap hari ini. Ini hampir tiap hari ada. Hari ada. Untuk satu nampan ini nih berapa? Harganya 45.000. Murah hitungannya ya. 45.000 mendapatkan kalau kita itu ada sekitar 5 macam kue ya. Sekitar berapa? 30-an. 30 jenis, 30 piece ya. 30 piece kue untuk nampan. Ini kue basah. Ya, kue basah. Ini yang menjadi best seller. Dan untuk yang premium ada nggak, Bu? Untuk yang biasanya kan ada permintaan aku pengen yang premium gitu. Ya isi-isiannya. Snack box. Iya. Kalau yang isian snack box itu saya ngatakannya itu pastry. Pastry ini. Iya, pastry yang isi flan. Oh, ada. Ini. Oh, ini. Luar biasa ini. Jadi ada isian flannya ya. Iya. Ini packagingnya juga udah apa namanya sangat mewah gitu ya, sangat mewah dan apa
lezat sekali ini sepertinya. Aduh. Nah, kalau pastry yang isian ini satu paket kayak gini berapa, Bu? Kalau ini karena untuk isian snack box, jadi satu box itu kadang Isi 2 kue sama satu air mineral. Oh gitu. Ya. Itu berapa untuk yang paket? 15.000. 15.000 ya. Iya, 15.000. Dapat air mineral, dapat snack box. Iya. Kalau yang misalkan nih aku mau resepsi terus mau kotaan, nah itu paketannya ada. Ada kayak gini ya. Ada. Kayak biasanya kayak kenduren gitu Bapak. Iya. Ini produk kami juga. Ini kalau disebut Hokkaido. Wah, enggak tahu saya kok. Apa namanya Hokkaido? Trennya namanya Hokkaido. Nah, ini adalah Hokkaido. Ini berapa ini satu? Ini 13.000. Oh, murah loh. Ya, hanya 13.000. 13.000 dan kalau untuk paket lebaran. Nah, ini paket lebaran. Parcel ini ya, Bu ya. Iya. Ini yang isi 4. Kita unboxing ya. Luar biasa. Ini sobat KUKM, paket parcel untuk lebaran isi 4 dengan packaging premium untuk hantaran hampers kepada teman kerja kita, atasan kita, atau para saudara kita. Ini luar biasa, packagingnya mewah. Berapa Bu kalau satu paket gini? Kalau segini 250, 275. 275. Isi 4. Isi 4 dengan kue, ya. Kualitas kue yang premium. Karena kalau penasaran di sini sudah ada komposisinya, kemudian sudah ada label halalnya, kemudian ada PIRT dan juga expired date-nya, ya kan, kode produksinya juga ada, semuanya lengkap. Jadi nggak usah khawatir, segelnya juga masih utuh, tersegel, dan ini menurut saya sangat worth it untuk kita berikan kepada rekan kerja, rekan bisnis dan lain sebagainya untuk hantaran. Dan harganya juga masih affordable ya teman-teman, maksudnya masih terjangkau untuk kalangan di kalangan perkantoran dan lain sebagainya. Nah, ada yang isi 3 juga Mas, kan harganya lebih terjangkau, mungkin lebih. Ya, kalau yang isi 3. Oh, yang tas itu ya. Iya. Itu lebih murah justru Bu ya. Iya, lebih murah karena kan beda ya 3 sama 4. Tapi packagingnya saya lebih suka yang ini. Loh. Ini isi 3 ini. Oh. Kalau misalkan request isinya gitu bisa nggak Bu? Bisa. Oh, bisa. Bisa request isi. Ini isi 3. Harganya berapa kalau 3 ini? Kalau ini 225. 225, yang ini 275. Nah, kabarnya ini kan Purnama Bakery ini kan dulu yang awalnya merintis dari pasar ke pasar, dari toko ke toko, hingga sampai dari kantor ke kantor. Ini kan prosesnya kan nggak sebentar. Prosesnya panjang. Pernah nggak mengalami kendala dalam melakukan usaha, kayak sempat gagal atau apa gitu? Pernah nggak Pak? Kalau gagal sih pernah sih Ngedon Mas. gitu. Iya, kadang buat cake lah ya, misalnya buat cake kadang ada salah satu kurang bahan, lupa enggak dimasukkan. Nah, itu juga merubah bisa semuanya. gagal ya. Dan pernah mengalami komplain yang sampai ibunya ngedon nggak dulu itu? Pernah juga. Bisa diceritakan dulu? Iya. Gimana itu? Gini, setelah diterima, terus komplain ternyata enggak sesuai dengan isinya, karena yang diminta itu misalkan kayak gini, isi cem-cem ya sama sosis Solo. Nah, ternyata orangnya enggak minta sosis Solo,
saya buatkan lemper gitu. Nah itu iya akhirnya contoh komplain itu, gitu ya. Iya komplain. Tapi akhirnya memaklumi. Dalam menyikapi konsumen. komplain itu apa yang dilakukan waktu itu Bu? Harus mengakui Kalau- kesalahan. ya harus- Kalau salah ya salah, kita mengakui kesalahan itu. Minta maaf ke Minta customer maaf ya. dan kita ganti. Ada komplimennya berarti iya, Bapak ya. iya. Karena biar nggak menjadi Iya. kesan yang buruk gitu Bapak ya. Nah, itu tadi kuncinya teman-teman harus bertanggung jawab, berjiwa besar Pak ya. Mau minta maaf kira-kira seperti itu. Dan kabarnya untuk produk Purnama Bakery ini kan udah masuk ke e-katalog atau MP's Market istilahnya, yang kalau di dalam dunia pemerintahan itu adalah suatu marketplace yang mana itu dikhususkan untuk UKM-UKM yang bisa masuk e-katalog. Dalam artian kalau semua program dinas itu kita ordernya itu lewat e-katalog itu. Jadi sobat UKM kalau pengen produk UKM-nya itu menjadi katalog di dinas, ya harus masuk ke MP's Market, dan itu ada syarat-syaratnya. Mungkin bisa disaringkan ke sobat UKM Bu Purwati atau Pak Agus, barangkali dulu step-stepnya seperti apa sih agar produk kita itu bisa masuk ke MP's Market sehingga jaringan pasarnya lebih luas lagi, kira-kira seperti itu. Iya. Kalau MP's Market sama e-katalog itu memang sama pemerintah disarankan. Disarankan, akhirnya saya bukan datang sih, langsung direkomendasikan direkomendasikan ya, langsung sudah masuk MP's Market sama e-katalog. Prosesnya nggak sulit ya Bu ya? Enggak sulit, gampang sulit, sekali. gampang Jadi sekali. kita harus punya NIB. Ya, itu tadi, kemudian Bapak. Ya, itu tadi legalitas syarat-syarat tadi. ya legalitasnya ada. Kemudian kita langsung ke MPP lagi. Jadi cukup dengan ke MPP saya mengajukan untuk penyedia e-katalog gitu. Kemudian bisa juga kita daftar online. Ya. Kemudian kita masukkan produk-produk kita. Semua produk yang 180 itu dimasukkan? Enggak. Enggak. Kalau 180 nanti pelanggannya malah bingung. Berarti yang pokok-pokok Iya, aja gitu. yang sekiranya dibutuhkan gitu, untuk acara dan sebagainya. Jadi ke catering gitu, paket catering gitu yang Iya, dimasukkan ya. gitu. Jadi kalau bakery, paket bakery. Gitu. Bakery. Jadi paketannya ya Pak? Iya, ya? paketan. Terus dalam paketannya ada speknya gitu. Iya, Ya? makanya. Begitu sobat UKM. Jadi memang sobat UKM harus ya jemput bola. Iya. Makanya. Dan memang kalau kita sudah dipercaya oleh banyak lapisan masyarakat, itu sebenarnya menjadi peluang Pak ya. Iya. Nah, peluang itulah yang harus kita manfaatkan ketika kita mendapatkan momentum. Karena kalau kita nggak bisa memanfaatkan momentum terhadap produk-produk yang kita besarkan. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis ini Bapak, sudah ada toko online-nya, offline-nya belum sih? Kalau toko offline-nya ada di mana Bapak? di Jalan Panjaitan nomor 21 Kota Probolinggo. Nah, untuk tempat produksi kue basah di Jalan Flamboyan nomor 2A itu di rumah. Karyawannya ada berapa? Karyawan yang di rumah ada 8 orang, yang di bakery sekaligus toko itu ada 5 orang. Alhamdulillah ya Bapak ya. Alhamdulillah. Bisa membuka lapangan pekerjaan Oke. pada akhirnya bermanfaat kepada banyak orang sehingga mengembangkan usaha ini amanahnya berat, karena kita juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan juga kita juga bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan kita. Nah, apa yang menjadi pesan kepada sobat UKM di luar sana Bapak, kalau pengen mendirikan usaha, kalau pengen bisa mempertahankan usahanya, kira-kira apa motivasi yang ingin disampaikan kira-kira Bapak? Ya, kita pesan saja kepada masyarakat atau para pemula, jangan putus asa dan jangan takut untuk mencoba gitu. Nah, cobalah dengan yang sedikit kita miliki, kita kreasi, kita selalu menilai kekurangan kita apa, perbaikan apa, dan sebagainya. Perlu diketahui kami itu menerima segala macam produk,
Jadi dari orang acara 7 bulan itu kita siap, artinya bukan karena kami terus mencari-cari, tapi orang justru bisa enggak minta untuk dibuatkan acara 7 bulanan. Seluruh kebutuhan kita penuhi gitu. Kemudian untuk acara lamaran, acara kenduri, kemanten, juga acara rapat-rapatnya kita layani dengan sebaik mungkin, dan kalau memang kita tidak bisa, kita sampaikan memang ini tidak bisa itu, tapi tetap kita berusaha untuk bisa melayani itu gitu. Yang menjadi pembeda dari Purnama Bakery itu apa ya? Tadi itu semua, kalau saya ini anak saya itu ngomong begini, ibu ini semua brandnya apa sih, semua permintaan jenis makanan siap diterima. Itu yang menjadi pembeda. Iya ya. Itu jadi itu akhirnya ini brandnya kayaknya. Jadi orang butuh apa mesti ada. Untuk makanan tanya dulu. Bahkan kalau kita enggak bisa, maka orang tersebut minta saran. Ini solusi siapa gitu dan bagaimana, itu kita sampaikan. Oh, ini yang buat itu di sini ini gitu. Dan itu tadi ya teman-teman sobat KUKM. Jadi memang kuncinya kita harus bisa mengakomodir beragam permintaan. Kalau memang nggak bisa ya disampaikan. Dan kalau memang butuh saran ya kita minta masukan kepada para customer kita. Untuk Bu Purwati, apa pesan-pesannya untuk para pelaku UKM di luar sana yang barangkali agar usahanya itu bisa sebesar Purnama Bakery? Iya, membulatkan tekad dan jangan ragu untuk memulai usaha kuliner, karena usaha kuliner ini menjanjikan sekali. Ya. Terus jaga kualitas, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dengan produk kita, maka kita harus mewadahi dengan legalitas. Gitu. Jadi kuncinya kita harus sabar, jaga kepercayaan, dan memastikan legalitasnya tuntas ya, agar produk kita itu semakin terbang tinggi dan layak untuk diterima oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan sobat KUKM di luar sana pengen pesen atau ternyata teman-teman ini tertarik dengan produk Purnama Bakery, bisa menghubungi kemana Bapak? Nomornya barangkali bisa diinformasikan kepada sobat KUKM. Ya, untuk Purnama Catering bisa menghubungi Bu Agus atau Bu Purwati 085 231 554 599. Nah, untuk bakery saya belum hafal ini. Untuk bakerynya 0851 8600 0055. Nah, itu tadi kalau saya lihat di packagingnya ada Instagramnya Bapak ya, Purnama Bakery Pro, dan juga ada TikToknya ternyata di Purnama Bakery, dan juga Facebooknya juga ada di Purnama Bakery. Jadi semua sudah serba digital, informasi sudah terrangkum dalam packagingnya ini, sehingga sobat KUKM nanti kalau berminat silahkan dikontak nomor yang tertera tadi di bawah ini, sehingga nanti teman-teman yang mau punya hajatan mungkin di kawasan Probolinggo sana, di Pasuruan, di Malang ya Bapak ya, di Lumajang ataupun di Surabaya, dan semua dinas-dinas barangkali sudah tersedia juga di MBIS Market, sehingga bisa kirim-kirim keluar kota Bapak nggih? Bisa, bisa ya. Nah, itu yang penting siap dulu Bapak ya. Siap. Terima kasih Pak Agus dan Bu Pur sudah datang ke sini. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin terakhir? Sudah. Dari Pak. Oh iya. Ya, kita masuk. Oke, tanya dulu ya. Oke, sebentar tak panjang dulu. Nah, itu tadi sobat KUKM informasi terkait produk-produk yang pengen pesen di mana, kira-kira ini bisa kirim kemana saja, nanti bisa langsung ditanyakan lewat WhatsApp dan juga sosial medianya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Purwati atau Pak Agus? Ini saya
itu masuk juga dalam anggota UMKM Udeng Mapan yang dinaungi oleh DKUP Kota Probolinggo. Nah, bisa diceritakan sedikit, mungkin barangkali ada yang penasaran, itu apa Bu? Jadi Udeng Mapan itu kelompok pengusaha, bukan pengusaha sih, kelompok usaha-usaha yang dinaungi oleh Udeng Mapan di bawah sekecamatan, ya, sekecamatan, komunitas gitu ya. Ya, komunitas sekecamatan Kademangan. Itu itu tadi dinaungi oleh Dinas DKUP Probolinggo. Anggotanya berapa kalau boleh tahu itu kira-kira? Anggotanya itu kurang sekitar hampir 200-an. Wah, banyak sekali ya. Dan itu semua pelaku UKM ya Bu ya? Pelaku UKM dari lintas kecamatan, lintas desa ya? Lintas desa sekecamatan. Iya. Luar biasa. Jadi memang ternyata di Probolinggo ini khususnya geliat para pelaku UKM ini luar biasa besar. Jadi barangkali next kita datangkan lagi para pelaku-pelaku UKM dari komunitas Udeng Mapan ini untuk hadir di sini, yang salah satunya adalah Purnama Bakery yang ternyata dari usaha roti bisa besar, menambah bisnisnya menjadi usaha catering, kemudian menerima segala macam pesanan sampai 90 jenis catering, kemudian 90 jenis bakery, dan bisa diterima oleh pasar. Kalau bisa saya simpulkan, ini adalah salah satu UKM yang sudah naik kelas karena packagingnya udah kayak roti-roti kelas bisnis yang premium itu, kayak Holland dan lain sebagainya. Ini kan udah bisa bersaing secara terbuka, artinya kan seperti itu. Matur nuwun Bu Purwati, Pak Agus sudah hadir di sini. Semoga sukses. Amin. Usahanya semakin berkembang. Kapan-kapan kita akan main ke tempat panjenengan untuk mensurvei secara langsung, unboxing on the spot gitu ya Bapak. Matur nuwun sudah hadir. Saya Aji Pratama mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.